Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, pada saat pagi hari ini, pertama-tama Bapak ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk dapat bertatap muka walaupun ya secara media melalui proses online. Bersyukur masih bisa dapat ketemu. Apa kabar pada saat pagi hari ini adik-adikku sekalian? Berharap pada pagi hari ini adik-adik berada dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti proses pembelajaran. Dan pada saat pagi hari ini kita akan belajar atau melanjutkan pertemuan yang ketiga untuk mata pelajaran kimia. Kita akan masuk ke bab 2 tentang struktur atom. Oke, apakah sudah siap belajar pada saat pagi hari ini? Kalau sudah, kita lanjut ya pada pembahasan materi sebagai berikut. Oke, kita akan masuk ke bab kedua tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Namun, spesifiknya pada pagi hari ini kita hanya membahas untuk struktur atom saja dulu ya, karena materinya cukup luas dan cukup panjang dan juga sudah mulai cukup berat untuk dipahami. Jadi kita adik-adik dimohon simak ya dengan seksama untuk pertemuan pada saat pagi ini. Ini peta konsep atau hal-hal yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran ke depan untuk pertemuan selanjutnya. Yang pertama, di dalam struktur atom dan sistem periodik unsur kita akan mempelajari tentang perkembangan teori atom. Berikutnya kemudian itu bilangan kuantum, partikel penyusun atom, konfigurasi elektron, sistem periodik unsur, sistem periodik modern, dan juga sifat-sifat periodik unsur. Nah, yang pertama, kita akan masuk dalam perkembangan teori atom. Bagian materi yang tidak dapat dibelah atau dibagi kembali itu dinamakan dengan atom. Atom berasal dari kata Yunani, itu atomos, yang berarti tidak dapat dibagi. A itu artinya tidak, dan tomos itu terbagi, jadi tidak dapat terbagi. Jadi atom berasal dari bahasa Yunani, yang berarti bahasa Yunani atomos, yang berarti sebuah materi yang tidak dapat dibelah atau dibagi kembali, disebut dengan atom. Dan perlu adik-adik ketahui, atom ini merupakan unsur penyusun paling dasar semua makhluk hidup, termaksud di hewan, tumbuhan, dan juga manusia ada namanya atom, karena atom adalah partikel paling kecil pembentuk unsur makhluk hidup. Oke, kita masuk pada perkembangan teori atom yang pertama, yaitu model perkembangan atom Dalton. Ya, ilmuwan pertama yang mencetuskan tentang teori atom yaitu adalah John Dalton. Ya, makanya dinamakan dengan model atom Dalton. Kita lihat ya, berdasarkan data eksperimen yang dilakukan pada masa itu, pada masanya zaman John Dalton, mengusulkan suatu teori tentang atom yang intinya adalah atom merupakan partikel terkecil penyusun suatu materi. John Dalton menegaskan atom adalah materi atau partikel terkecil penyusun dari suatu materi. Jadi ya, unsur paling dasar yang menyusun suatu materi atau menyusun suatu kehidupan itu adalah atom. Dan bentuk atom itu kalau secara mikroskopis yang kita lihat dengan alat bantu, atom itu berbentuk seperti bola pejal bulat seperti ini. Ini teori atom menurut Dalton. Dalton mengibaratkan atom seperti bola pejal, seperti yang ada di slide seperti ini. Ini gambar dari ilmuwan John Dalton. Siapa yang kenal dengan John Dalton? Siapa tahu ada nomor WA-nya, teman-teman? Silakan tanyakan. Meskipun beliau sudah meninggal ya, jadi ya cari infonya di Google aja. Berikutnya, untuk teori yang kedua, itu model atom Thomson atau
Yang dinamakan ini adalah J.J. Thomson. Dia menemukan teori atau mengembangkan teori atom Dalton yang jadi dinamakan model atom Thomson. J.J. Thomson menurut teorinya, atom Dalton, atom dapat bergabung dengan atom lain sehingga membentuk molekul atau membentuk namanya ion. Model atom Thomson menggambarkan bahwa atom berbentuk seperti bola yang bermuatan positif dan juga dengan elektron yang bermuatan negatif yang tersebar merata di permukaan bola tersebut. Jumlah elektron yang tersebar pada permukaan atom sama dengan muatan positif bola tersebut karena atom bersifat netral. Model atom Thomson dianalogikan seperti roti kismis yang ada pada roti. Seperti ini. Contohnya, atom itu berbentuk kayak kalau dia dianalogikan roti kismis. Atom itu rotinya. Kemudian, elektron yang bermuatan positif dan negatif itu adalah kismis-kismisnya yang ada di dalam roti tersebut. Ingat ya, untuk muatan positif dan negatif yang ada di dalam atom itu berdasarkan teori atom Thomson ini adalah sama muatannya, karena pada dasarnya atom adalah suatu partikel yang bersifat netral atau tidak bermuatan. Jadi untuk komposisi muatan positif dan juga negatif itu harus sejajar atau seimbang. Nah, ini adalah gambar dari J.J. Thomson. Oke, lanjut pada perkembangan teori yang ketiga. Itu namanya model atom Rutherford. Rutherford melakukan eksperimennya dengan menembakkan sinar alfa pada lempeng tipis AU atau emas. Dari eksperimennya diketahui bahwa berkas jalannya sinar alfa setelah menembus lempeng tipis ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, dan ada juga yang dipantulkan. Nah, seperti pada gambar ini. Nah, ini ya, Rutherford menembakkan suatu sinar alfa pada lempeng emas. Lempeng emas ini yang warna kuning ini. Ya, dari eksperimennya diketahui bahwa berkas sinar alfa ini ada yang diteruskan. Nah, ada adik-adik lihat gambarnya. Ada yang diteruskan. Ya, gambar yang tembus ini ada beberapa sinar yang menembus lempeng emas. Kemudian ada juga yang dibelokkan. Nah, belokkan ke kiri, belokkan ke kanan, belokkan ke belakang. Nah, kemudian ada juga yang dipantulkan kembali. Maksudnya dipantulkan ini ya ke belakang ini, kemudian juga dipantulkan kembali ke sinar alfa tersebut. Sumber sinar alfa tersebut. Jadi secara kesimpulan, ini gambar dari model atom Rutherford ya, seperti gambar ini. Nah, model atom Rutherford, atom terdiri atas inti atom yang pejal dan bermuatan positif dan juga elektron yang mengitari inti atom tersebut. Ya, ini adalah model atom Rutherford. Maksudnya, ya atom itu adalah seperti bola pejal yang di tengah-tengah ini adalah inti atom itu bermuatan positif. Kemudian yang melingkari ini bola-bola biru ini, yang melingkari ini itu adalah muatan negatifnya atau muatan elektron yang melingkari inti. Jadi inti berada di tengah-tengah atom, sedangkan muatan elektron negatifnya itu atau elektron itu mengelilingi inti atomnya. Seperti itu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silakan tanyakan ya di WhatsApp, Bapak tunggu WA-nya. Nah, ini adalah foto dari Rutherford, seorang ilmuwan kimia. Oke, kita masuk pada perkembangan teori atom yang keempat, yaitu model atom Niels Bohr. Model atom Niels Bohr. Niels Bohr pada tahun 1913 kemudian menyempurnakan model atom dari Rutherford itu berdasarkan pengamatannya pada spektrum garis atom hidrogen. Elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan menyerap energi atau dikatakan eksitasi. Elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih rendah
dengan mengeluarkan energi atau emisi. Jadi, secara singkatnya seperti ini. Ketika elektron itu berpindah pada tingkatan energi yang lebih tinggi, itu akan menyerap energi atau eksitasi namanya. Kemudian, elektron yang berpindah pada tingkatan energi yang lebih rendah itu akan mengeluarkan energi atau dikatakan namanya emisi. Nah, coba lihat gambar ini ya. Energi itu semakin tinggi dibutuhkan ketika semakin dekat dengan namanya ini, yang di tengah ini, inti atom. Jadi ketika energi berpindah pada tingkatan energi yang lebih tinggi, contohnya ini ya, yang ada di panah ini, itu akan menyerap energi yang namanya eksitasi. Kebalikannya itu ketika energi berpindah kepada tingkatan energi yang lebih rendah, misalnya balikan dari panah ini, nah itu akan mengeluarkan energi atau namanya emisi, seperti itu. Ya, ini adalah gambar dari keseluruhan dari teori atom Niels Bohr, seperti ini. Yang orange yang di tengah-tengah ini namanya inti atom. Kemudian yang ada di sini, kalau kalian perhatikan, ini namanya kulit pertama, yang ada dua bola ini. Dua bola ini namanya elektron yang mengelilingi inti. Ya, lanjutan dari teori tadi, Rutherford. Kemudian kulit kedua, yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron. Kemudian ada kulit namanya kulit ketiga, ada 18 elektron. Ini contohnya, ketika salah satu elektron ini, misalnya elektron kulit ketiga ini mau pindah ke elektron kulit kedua, itu artinya energi yang ada di sini, yang di kulit ketiga mau berpindah ke kulit kedua, itu naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi yang dia lakukan adalah menyerap energi untuk mampu berpindah tempat. Nah, namanya itu eksitasi. Nah, kalau kebalikannya, contoh kita ambil ya, ini kulit pertama. Yang di kulit pertama ini ada nih elektron, energinya mau pindah nih ke kulit yang ketiga. Nah, ini namanya tingkatan berpindah ke tingkatan energi yang lebih rendah. Nah, itu energinya akan mengeluarkan energi. Nah, kemudian itu namanya emisi. Nah, seperti itu gambarannya kira-kira. Bagaimana adik-adik bisa mengerti ini? Kalau tidak, pause dulu videonya, kemudian putar kembali sampai kalian bisa mengerti. Kalau tidak, silakan tanyakan di WA ya, apa itu ya kalian. Oke, kita lanjut. Nah, ini namanya model atom Niels Bohr. Kita pindah pada perkembangan teori atom yang berikutnya, model atom modern, model atom mekanika kuantum. Ya, penemunya itu namanya Louis de Broglie, melakukan pengamatan terhadap gerakan elektron yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa elektron dalam atom dapat bersifat partikel dan bersifat gelombang. Selanjutnya, ada ilmuwan yang kedua namanya Schlödinger, itu berhasil merumuskan persamaan gelombang untuk menggambarkan bentuk dan tingkatan energi elektron-elektron di dalam atom. Ya, nanti kita akan pelajari bentuk tingkatan energi elektron-elektron dalam atom pada pertemuan berikutnya, slide yang selanjutnya. Nah, ini yang dimaksudkan tadi, bilangan kuantum atau tingkatan-tingkatan energi yang ada pada atom. Secara garis besar, bilangan kuantum terbagi menjadi 4. Yang pertama itu namanya bilangan kuantum utama atau simbolnya itu n kecil. Yang kemudian yang kedua ada namanya bilangan kuantum azimut, itu simbolnya L kecil. Kemudian ada namanya yang ketiga bilangan kuantum magnetik atau MS. Kemudian ada namanya bilangan kuantum spins. 4. Kita lihat bilangan kuantum yang pertama, itu bilangan kuantum utama atau disimbolkan dengan huruf N. Bilangan kuantum utama menyatakan nomor kulit atom. Maaf ya, sekali lagi. Bilangan kuantum utama menyatakan nomor kulit atau tingkat energi orbital. Bilangan kuantum utama mempunyai nilai, dia bernilai positif dimulai dari angka 1, 2, 3, dan juga 4. Dan seterusnya itu berbilangan bulat positif. Sekali lagi ya, bilangan kuantum utama menyatakan nomor kulit atau tingkat energi orbital. Jadi bilangan kuantum utama ini atau disimbolkan dengan N,
menyatakan nomor kulit atau tingkat energi dari orbital. Kemudian, bilangan kuantum utama ini mempunyai nilai dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu merupakan bilangan bulat positif. Nah, seperti ini ya. Contohnya, bilangan kuantum yang nilainya sama dengan 1. Ya, seperti gambar ini. Nah, ada panel seperti ini, nanti ada cara pengisiannya. Kita akan pelajari pada materi selanjutnya. Jadi ini Papa belum tekankan. Ini namanya pengisian menurut aturan Aufbau. Nanti kita pelajari pada slide selanjutnya ya, atau mungkin pertemuan minggu depan. Nah, contohnya kulit pertama atau bilangan kuantum utamanya n sama dengan 1 itu terletak di kulit K. Kemudian kulit L itu nilai bilangan kuantum utamanya itu sama dengan n sama dengan 2. Kulit M itu nilai bilangan kuantumnya itu sama dengan 3. Kulit N itu nilai bilangan kuantumnya itu sama dengan 4. Kulit O itu nilai bilangan kuantumnya sama dengan 5. Kulit P 6 dan Q juga sama dengan 7 seterusnya. Jadi kalau dilihat kembali ke gambar ini, N sama dengan 1 berarti ini adalah kulit K. N sama dengan 2 itu kulit L. Ada subkulit lagi ini namanya subkulit, ada sub S, 2S, 2P, itu namanya subkulit. Nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Dan seterusnya sampai N sama dengan 7 ada nama kulitnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Bilangan kuantum yang kedua namanya bilangan kuantum azimut atau disingkat sebagai L. Bilangan kuantum azimut itu menyatakan subkulitnya. Tadi kan bilangan kuantum utama itu menyatakan secara tidak langsung itu menyatakan terletak di kulit berapa. Namun kalau di bilangan kuantum azimut itu menunjukkan ya terletak di subkulit ke berapa. Nah, nilai L itu mempunyai nilai semua bilangan bulat dimulai dari 0 sampai dengan n kurang 1 untuk setiap nilai n-nya. Nah, contohnya seperti ini. Simbolnya untuk bilangan kuantum azimut itu L. Nama orbitalnya contoh seperti ini. Nah, bilangan kuantum azimut dengan nilai sama dengan 0 itu subkulitnya S. Ingat ya, bilangan kuantum itu nilainya 0 itu sama dengan S. Kemudian nilai bilangan kuantumnya 1 itu sama dengan P subkulitnya, 2 itu sama dengan D, 3 itu sama dengan F. Oke. Dari mana didapat bilangan kuantum azimut ini? Nah, ini tadi. Dari bilangan bulat 0 sampai dengan n dikurang 1. Contohnya seperti ini. Contohnya ini. Kita mempunyai bilangan kuantum utama atau n-nya itu, maaf ya tulisan yang beradul, sama dengan 1. Berarti nilai bilangan kuantum azimutnya atau L-nya itu sama dengan rumusnya itu n dikurang 1. Kan? Nanti kalau nilai bilangan kuantum utamanya itu sama dengan 1, nilai bilangan azimutnya itu sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi n sama dengan 1 terletak di subkulit ini S dengan bilangan kuantum ini adalah 0 seperti itu. Kalau 2, nah kita ibaratkan lagi sama. 2 n sama dengan 2. Contohnya ya, maaf tulisannya berat dulu, gunakan pensil di Microsoft agak sedikit ribet. Nah, jadi contohnya seperti ini. L-nya itu sama dengan n kurang 1, rumusnya tetap ya. Nah, nilai n-nya itu sama dengan 2. Berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, berarti n sama dengan 2 itu terletak di kulit K, di kulit L, kemudian di subkulit P. Nah, terletaknya bilangan kuantum azimutnya itu adalah sebenarnya positif 1. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanya.
mengerjakan, jangan lupa kirimkan pertanyaannya ya di WA, biar Bapak jawab setelah kalian chat. Contohnya seperti ini, yang tadi sudah digambarkan. N sama dengan 1. N sama dengan 1 itu nilai bilang kuantum azimutnya itu sama dengan 0. Ini ya, dari 0. Dia terdapat di subkulit S. Dari mana 0 nih? Nah, tadi menggunakan rumus yang tadi Bapak sudah, maafnya sudah dihapus. Gunakan N sama dengan L sama dengan N dikurang 1. Seperti itu. Kalau N-nya 2, 1, berarti 1 dikurang 1 sama dengan 0. N-nya 2, berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. Tapi ingat ya, dia terletak juga ada namanya ini. Dia berarti L-nya itu masuk 0 dan juga 1. Sekali lagi Bapak jelaskan ya. Kenapa diambil 0, Pak? Untuk yang 2. Nah, N sama dengan 2. Itu bilangan azimutnya tadi kalau digunakan rumus sama dengan 1. Oke, ingat. Ini maksudnya 1 ini berarti bilangan kuantum azimutnya maksimal 1. 0 ini ada di angka sebelum atau sesudah 1. Sebelum kan? Jadi, secara garis besar kalau N-nya sama dengan 2, bilangan kuantumnya azimutnya itu adalah ada 2, 0 dan juga 1. Kalau N sama dengan 3, nah bagaimana? Rumuskan kan? N sama dengan 3, berarti 3 dikurang 1, berarti bilangan kuantumnya itu adalah 2. Nah, ingat ya, ini maksimalnya 2, ada terletak di sini. Tapi angka-angka sebelumnya ada 0 dan juga 1, berarti 0, 1, 2, seperti itu. Jadi ada di kulit utama ini N sama dengan 3. Kulit anu kan apa nih? K, L, M. Kulit M ini N sama dengan 3. Sama dengan 3 ini terletak subkulit S, P, juga D. Atau 0, 1, dan 2. Nah, contohnya lagi. N sama dengan 3. Seperti ini. Ada 0, 1, 2. Ada subkulit S, P, dan D. Seperti itu. Kalau N sama dengan 4. Nah, sama sudah seperti dijelaskan. Ada 0, 1, 2, dan 3. Ada subkulit S, P, D, dan juga F. Seperti itu. Oke, sejauh ini bagaimana? Ada yang mau tanyakan? Silakan ditanyakan. Oke, kita lanjut. Pada poin ketiga, itu bilangan kuantum magnetik atau M. Bunyi seperti ini. Bilangan kuantum magnetik menyatakan arah orientasi dari orbital dalam ruangan. Setiap nilai L atau bilangan kuantum azimut tadi akan terdiri atas beberapa orbital dengan nilai M dimulai dari negatif 3 sampai dengan positif 3. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Kalau bilangan kuantum utamanya N sama dengan 1, itu bilangan azimutnya kan sama dengan 0. N kurang 1 kan? 1 kurang 1 sama dengan 0. Maka bilangan kuantum magnetiknya atau M itu sama dengan 0 juga, karena tidak ada positif atau negatif 0. Nah, kalau di N sama dengan 2. Nah, N sama dengan 2, tadi bilangan kuantum azimutnya kan ada 0 dan juga 1, terletak di orbital subkulit S dan juga P. Nah, bilangan magnetiknya itu menyesuaikan dengan bilangan kuantum azimutnya, ada positif negatifnya. Nah, kalau 0 berarti sama dengan 0 tetap. Kalau 1 berarti dimulai dari M-nya itu dimulai dari negatif 1, 0, dan juga positif 1. Seperti itu. Nah, nanti pengisiannya seperti ini ya. Misalnya kita punya kotak. Kotak ini gambar penempatan orbitalnya. Nah, contohnya seperti ini. N sama dengan 1. Nah, bilangan kuantumnya itu azimutnya sama dengan 0. Orbitalnya itu terletak di S kan. Nah, berarti ini subkulit X.
itu dia nilainya sama dengan 0. Sini 0. Kalau di sini juga sama. Ini sama dengan 0 terletak di subkulit S. Kan sama. Nah, yang bermasalah ini yang Bapak mau kasih contoh di orbital P ada negatif 1 dan juga sampai dengan positif 1. Nah, gambar kotaknya untuk P itu seperti ini. Ya, maksimal kotaknya itu ada 3 kamar dengan masing-masing nilai seperti ini. Di sini negatif 1, 0, dan juga positif. Ini adalah orbital P nilainya. Oke. Nah, kalau ini sama kan? Ini sama dengan di atas, ini sama dengan yang ini. Nah, kalau Pak, kalau dari 2 ada 5 nih nilainya. Nah, ini terletak di orbital D. Makanya orbital D itu mempunyai namanya 5 kamar. Jadi ingat ya, maksimal kamar dari masing-masing orbital ini S ada sebanyak 1, P itu sebanyak 3, D itu sebanyak 5. Dengan nilainya masing-masing negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan positif. Ini adalah orbital D. Kalau 3, nah ini terletak di orbital F. Maka F itu mempunyai 5 kamar. 4, maaf, F itu 7, 6, D itu ada 5, ada negatif 3, berikut. Bisa dilihat sendiri ya, seperti Bapak sudah jelaskan dalam penjelasan sebelumnya. Oke, kita lanjut pada bilangan kuantum yang berikutnya, namanya bilangan kuantum spins atau disimbolkan sebagai S. Bilangan kuantum spins itu menyatakan arah rotasi. Hanya ada 2 kemungkinan arah rotasi elektron, yaitu searah atau namanya berlawanan jarum jam. Kedua arah yang berbeda ini dinyatakan dengan harga positif 1/2 dan juga negatif 1/2. Kalau searah jarum jam itu dia positif 1/2 nilainya. Kalau negatif 1/2 itu berarti arahnya itu berlawanan jarum jam. Kalau simbol untuk bilangan kuantum magnetika, bilangan kuantum spins, maaf, itu kalau searah jarum jam lambangnya seperti ini, panah atas. Kalau yang berlawanan jarum jam nilainya seperti ini. Nilainya seperti ini, berlawanan jarum jam. Oke, kita lihat di sini rumus jumlah orbital sama dengan n pangkat 2. Nah, ingat ya,
rumus jumlah orbital sama dengan n pangkat 2. Rumus jumlah elektron maksimum, ini rumusnya ada 2n pangkat 2. Kalau mau cari jumlah orbitalnya, ya sekali lagi ya, jumlah orbital itu ya, orbital itu nama tadi orbital S, P, G, dan juga F, itu namanya orbital. Orbitalnya kan ini subkulitnya, di terletak orbitalnya. Rumusnya yang kita gunakan itu n pangkat 2. Kemudian rumus untuk mencari jumlah elektron maksimum. Elektron maksimum dari setiap orbital itu ada n 2n pangkat 2. Sampai saat ini elektron-elektron baru menempati subkulit-subkulit S, P, D, dan F. Sedangkan kulit G, H, I itu belum terisi elektron. Jadi sampai saat ini, secara umum, subkulit dari SPDF ini pada umumnya kita gunakan ya. Untuk G, H, I itu kita belum gunakan karena jumlah elektron sampai saat ini yang aku lihat tadi identifikasi untuk mengisi suatu elektron itu belum sampai atau belum cukup mengisi kulit-kulit atau orbital dari G, H, I seperti itu. Nah, contohnya nomor kulit. Nah, kulit 1 itu nama kulitnya kulit K, subkulitnya itu namanya S. S itu kalau nggak salah singkatan dari namanya sharp, RP. Kemudian P ini namanya prinsipal, D maaf aku sudah lupa, F juga saya sudah lupa. Nanti coba cari di internet apa panjangan dari nama subkulit ini. Nah, kita kembali ya. Untuk nomor kulit contoh, misalnya kulit pertama disimbolkan itu K, subkulitnya S, jumlah orbitalnya itu 1, elektron maksimalnya itu sebanyak 2. Nah, contohnya seperti ini. Bilangan kuantum utamanya sama dengan 1 ya. Nah, kemudian ya 1 ini bilangan kuantum asimutnya terlihat n kurang 1. Nah, n kurang 1 nanti 1 kurang 1 rumusnya sama dengan 0. Oh, dia terletak di subkulit apa? Yang nilai anunya bilangan asimutnya 0. S. Seperti itu. Kemudian jumlah elektronnya maksimumnya berapa? Ingat ya. Kamar dari orbital S itu hanya sebanyak ini 1. Maksimum elektron di sini hanya terdapat terisi 2. Ya, seperti ini. Elektron itu digambarkan tadi dengan spins yang pengisiannya dari atas ke bawah seperti itu. Jadi jumlah elektronnya 1 dan juga 2. Maksimal dari orbital S itu sebanyak 2 saja. Kalau di P, orbital P ini lanjut ya. Ini S berarti di sini lanjut dulu ya. Di kulit kedua ada kulit I, KL maaf ya, L. Itu kulit L, N sama dengan 2. Itu terletak di kulit L, subkulitnya ada S dan P. Teman-teman bisa cari sendiri. Nilai N kan 3. Nah, 3 dikurang 1 berarti 3 dikurang 1 2. Nah, 3 dikurang 1 2 berarti nilai bilangan kuantum asimutnya itu 0. Maaf ya, kulitnya 2 berarti nilai bilangan azimutnya itu 1, berarti nilainya 0 dan juga 1. Dia subkulitnya itu S dan P ya, seperti ini. S tadi kotaknya sebanyak 1, P kotaknya berapa tadi? 3 ya. 3 1 2 3 Nah, maksimal elektron untuk menempati ini sebanyak ya seperti tadi 2, masing-masing kotak ada 2, 1 2 3 4 5 dan 6. Di sini 7 8. Jadi maksimal elektron yang terletak di subkulit kedua itu ada 8. Kalau D, maksimum elektronnya. Nah, ini tadi subkulit ketiga maksimal elektronnya ada 18 elektron. Ya, kita kembali ya. Ada subkulit S, itu dia ada 1, kotak 1. Oke, itu ada 3 2
yaitu ada 5, 2, 3, 4, dan juga 5. S ini maksimal elektronnya 2. Ini ya, lambang elektronnya panah atas panah bawah. Itu maksimal elektronnya tadi sudah kita ketemukan 6, karena ada 3 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6. D jumlah kotaknya ada 5, otomatis maksimum elektronnya ada 10. Seperti itu. Jadi berapa? Maaf ya, berantakan. Nah, susah bergarisnya menggunakan mode pen. Anggaplah kalian bisa lihat jelas ya, 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi jumlah total elektronnya ada 18. Buktikan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan juga 18 seperti itu. Kalau F, kotaknya ada 7. Ya, otomatis maksimum elektronnya itu ada 14. Jadi, nah, kulit keempat atau nama kulitnya N, subkulitnya SPDF, jumlah orbitalnya itu sebanyak 16, jumlah elektronnya sebanyak 32, seperti itu. Dan seterusnya, nanti bisa dilihat. Berarti kalau G, berapa kamar? 9. H, ada berapa kamar? I, 11. I, ada 13 kamar. Namun pada dasarnya, ya, kita hanya mempelajari itu pada tingkatan seperti saja dulu. Oke. Sejauh ini ada yang mau tanyakan? Untuk pembelajaran ini, soal bilangan kuantum, kalau ada silakan tanyakan di WA ya. Oke, kita lanjut. Partikel penyusun atom. Proton dan neutron berada di inti atom yang disebut dengan nukleon. Proton bermuatan positif, elektron itu bermuatan negatif, sedangkan neutron itu bermuatan tidak bermuatan, seperti itu. Jadi pada dasarnya partikel penyusun atom itu ada 3, namanya proton, elektron, dan juga neutron. Proton itu bermuatan positif, elektron itu bermuatan negatif, sedangkan neutron itu tidak bermuatan. Ya, susunannya di dalam atom itu, nah, kalian bayangkan atom itu bentuknya bulat. Atom itu bentuknya bulat. Di tengah-tengah atau di inti atom itu ada elektron dan juga proton. Gitu. Nah, disebut dengan inti atom atau namanya nukleon. Nah, sementara neutron itu, ya, dia terbentuk akibat interaksi antara positif atau proton ini dengan negatif yang berbentuk elektron ini, yang terbentuk namanya neutron yang tidak bermuatan. Jadi pada dasarnya partikel penyusun atom ini ada 3 ya, proton, elektron, dan juga neutron. Seperti itu. Oke, berikutnya komposisi atom. Nah, untuk komposisi atom ada namanya nomor atom. Nomor atom unsur menunjukkan jumlah proton dalam inti. Dengan demikian, nomor atom menunjukkan jumlah elektron dalam unsur. Nomor atom dilambangkan dengan simbol Z. Nah, seperti itu. Contoh ya. Contohnya kita punya simbol atom itu ada X. Nomor atom itu disimbolkan dengan Z dan juga disimbolkan dengan Z ya. Di sini nomor massa disimbolkan dengan A kapital. Sekali lagi, nomor atom itu menggambarkan jumlah proton dan juga sama dengan jumlah elektron. Contohnya, nomor atom di sini X itu ada 10. Oh, berarti jumlah protonnya di atom X ini ada 10, elektron juga ada 10, seperti itu. Komposisi atau partikel penyusun yang berikutnya, yang kedua, ada namanya nomor massa.
Nomor massa dilambangkan dengan huruf A. Nah, jadi sama seperti tadi, Bapak simbolkan X. Sini Z. Sini juga A. Nomor atom yang di bawah, nomor massa yang di atas. Nomor massa digunakan untuk menentukan jumlah nukleon dalam suatu atom. Nukleon adalah partikel penyusun inti atom yang terdiri atas proton dan neutron. Nah, nomor massa itu menggambarkan jumlah proton ditambah dengan jumlah elektron. Jadi, nomor massa ini sama dengan banyaknya jumlah proton ditambah dengan banyaknya jumlah neutron. Nah, bagaimana Pak cara mencari, maaf ya, nomor atom itu terletak di atas, di sini, balik ya, Z itu di atas, A itu di bawah. Seperti gambar ini, N ini adalah nomor atom, dan Z ini di bawah ini, yang 14 ini adalah nomor massa. Nah, ini gambarnya. Notasi komposisi atom. Dalam penyusunan atom dinyatakan lambang sebagai notasi sebagai berikut. Contohnya, X itu adalah simbol atom. X ini adalah simbol atom. A ini adalah nomor atom. Z ini adalah nomor massa. Oke, partikel penyusun atom ada 3 lagi yang kita akan pelajari. Ada namanya isotop, isobar, dan juga isoton. Nah, ingat ya, isotop adalah unsur-unsur sejenis yang memiliki nomor atom yang sama, namun nomor massa yang berbeda. Contohnya seperti ini. Ada 3. Contohnya ada atom oksigen yang memiliki 3 isotop. Contohnya ya, ini. Nomor oksigen dengan nomor atom 16 dan juga nomor massa 8. Oksigen dengan nomor atom 16, nomor massa 9. Sini ada oksigen dengan nomor atom 16 juga 10. Ingat ya, pengertian dari isotop. Isotop adalah unsur-unsur yang sejenis ya. O juga, contoh O semua ini sejenis dengan nomor atom yang sama, namun nomor massa yang berbeda. Seperti ini, nomor atomnya sama dan juga sejenis. Ini sama juga sejenis. Itu dikatakan isotop, walaupun nomor massanya berbeda, 8, 9, dan 10. Seperti itu. Isobar. Nah, isobar adalah atom dari unsur-unsur yang berbeda yang mempunyai nomor atom yang berbeda. Nomor atom yang berbeda, tetapi memiliki nomor massa yang sama. Seperti itu. Memiliki nomor atom yang berbeda, tetapi memiliki nomor massa yang sama. Kebalikan dari isotop. Isoton. Isoton adalah atom yang dari unsur-unsur yang berbeda mempunyai nomor atom berbeda dan juga mempunyai nomor neutron yang sama. Nah, contoh dari isoton ini sebagai berikut. Contohnya, ini ada C13. C13, 6, dan juga N714. Dikatakan isoton adalah atom dari unsur yang berbeda yang mempunyai nomor atom yang berbeda. Nomor atom itu adalah simbol ini ya. Ini C kan, C dan juga N itu sudah simbolnya berbeda dan mempunyai jumlah nomor atom yang berbeda. Nah, nomor atomnya jelas berbeda ya. Ini 14, ini 13, nomor massa. Nomor atom di bawah ada 7 dan juga 6 yang berbeda, tetapi nomor neutronnya atau jumlah neutronnya sama. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah neutron? Seperti ini. Neutron atau N sama dengan nomor massa
massa kurangi dengan nomor atom. Ini seperti ini. Neutronnya N. Kita lihat ya, N sama dengan 14, 7. Berapa? Berarti nomor masanya berapa? 14. 14 dikurang 7 dengan jumlah neutronnya untuk atom nitrogen itu 7. Kita lihat apakah jumlah neutron atom karbon 7 atau tidak. Lihat, nomor massa untuk karbon 13, nomor atomnya itu 6. Nah, kita lihat N sama dengan, atau neutron sama dengan nomor massa kurangi nomor atom. Nah, sama dengan 13 kurang 6. 13 kurang 6 berapa? Nah, 7. Oh, sama, neutronnya sama ya. Jadi ini yang dikatakan isoton. Isoton adalah atom dari unsur-unsur yang berbeda. Ini unsur berbeda, karbon dan nitrogen, mempunyai nomor atom yang berbeda pula, dan juga nomor jumlah neutronnya. Namun jumlah neutronnya sama, itu kesamaannya. Jadi bisa dipahami ya, isoton itu singkatannya adalah nomor atom dari unsur-unsur yang berbeda yang mempunyai nomor atom berbeda tetapi jumlah neutron yang sama. Nah, cara mencari neutron itu kalian kurangi nomor massa atau nomor massanya dengan nomor atom dari suatu unsur tersebut. Nah, maka akan didapatkan jumlah neutronnya seperti ini. Oke, berikutnya partikel penyusun atom berikutnya, komposisi ion. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Ion terbentuk jika atom melepaskan atau menyerap elektron. Atom yang melepaskan elektron akan menjadi ion positif atau kation, sedangkan atom yang menyerap elektron akan menjadi ion negatif atau anion. Oke. Contohnya seperti ini, contoh ya. Misalnya atom X itu dia melepaskan satu elektron, maka akan diberi simbol seperti ini. X positif 1 atau X positif sebanyak elektron yang dilepaskan. Nah, ini namanya ion positif atau kation. Sedangkan contoh X itu dia menyerap satu elektron. Nah, dia akan diberikan simbol seperti ini. X sama dengan negatif 1. Nah, ini yang namanya ion negatif. Sebanyak berapa elektron yang dilepas dan elektron yang diserap itu akan menjadi muatan di sini. Gitu ya untuk komposisi ion. Oke, untuk konfigurasi elektron kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Sejauh ini untuk pertemuan saat ini ada yang mau ditanyakan? Silakan ketikkan pertanyaan adik-adik di WA, Bapak tunggu ya. Kemudian untuk pertemuan kita pada saat pagi hari ini cukup sekian. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan Bapak yang kurang jelas atau tidak dimengerti, Bapak mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dan Bapak berharap kalau ada pertanyaan jangan disimpan-simpan, silakan ketikkan di grup WhatsApp kalian ya. Bapak tunggu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Dan setelah ini, seperti biasa, Bapak harapkan setelah ini kalian bisa membuat kesimpulan masing-masing dari materi yang telah kalian pelajari.